lupa makanan. Kalau udah, oke, siap. Aida, mau kemana? Ini saya mau ngedaki. Daki apa? Bukan daki ini sih, bukan daki badan. Mau ngedaki gunung. Emang udah pernah sih? Belum pernah sih. Tapi aku mau nyoba aja. Hati-hati loh, naik gunung itu nggak bisa sembarangan. Dia tuh ada tekniknya, ya. Tekniknya apa tuh? Ada caranya. Nggak bisa sembarangan, ya. Jadi orang yang nggak pernah ngedaki nggak boleh. Bukannya nggak boleh, tapi dia mesti paham dulu caranya supaya nanti di perjalanan jika ada masalah dia bisa menghadapi. Oh gitu. Gitu. Terus caranya gimana? Nah, kalau Kaida pengen tahu supaya lebih safety naik gunungnya, nanti Kaida mau kenalin nih Kaida sama Siapa sahabat, tuh? ya, sama ada deh seorang Oke. spesial yang ahli di bidang itu. Jadi penasaran. Penasaran kan? Nah, oke, kita ketemu sama dia. Ayo. Nah. Indonesia, aku ada demi Indonesia, kita bisa bangun Indonesia maju jaya. Ayo kita bangun bersama-sama. Kita bincang-bincang, berbagi pengalaman, berani tampil di depan. Kita bincang-bincang. Berani bicara? Berani dong. Halo, selamat berjumpa kembali Sobat KBB dengan saya Rindang Adinusa Dan saya Aida Putri Abdillah. di acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu Kita bincang-bincang. Berani Bicara? Berani. Dong. Nah, Kaida, hari ini Karina akan memperkenalkan Kaida dengan orang yang sudah ahli sekali dalam bidang mendaki gunung. Waduh, aku udah gak sabar Iya. banget sih. Jadi tadi kenapa Kak Aida Karina bilang bahwa naik gunung itu kita nggak bisa sembarangan. Ada teknik, ada caranya. Iya. Jadi kalau kita sudah belajar lebih dulu, insya Allah nanti di perjalanan kita safety, kita aman. Amin. Nah, gimana? Kita langsung tanya aja ya. Langsung aja narasumber sih. kita kali ini ya, Iya. yang luar biasa nih. Mantap Oke. jiwa. Selamat datang Bang Riko Luis. Halo. Gimana kabarnya bro? Baik. Mantap dah. Ya. Silakan Mari, dulu. Pak. Iya. Aduh. Gimana kayaknya? Ganteng Ya. orangnya ya? Sangat fresh. Wih. Terima kasih. Gimana bro? Baik bro. Lancar ya? Alhamdulillah lancar. Baik. Nih kaos keren juga nih kayaknya. Iya. Nepal nih. Nepal. Iya. Nepal tuh Tibet ya, dekat ini ya? Ya, kalau untuk pendaki gunung, Nepal itu bisa dikatakan kiblatnya para pendaki gunung. Wih, gitu Mantap. ya? Ya, Tuh. karena ada Mount Everest di sana, Ah, gitu. Bener kan? Ah, Pengalaman beliau nih, wah Betul. luar biasa. ya. Jadi nanti Kak Ida boleh menggali Oh, pengetahuan. naik gunung juga, Aida? Mau. Oh, mau. Udah siap banget ini. Oh, gitu. Iya. Pantesan saya lihat tadi ada Tadi Raksel di situ. Hampir aja dia berangkat duluan. Kalau Oh, dia iya. berangkat duluan, sedangkan dia belum pernah sama sekali kan? Iya. Oh, Kayak iya. kata Kalau menurut Bang Riko. Iya, jadi kalau untuk sebelumnya udah pernah naik gunung belum? Belum pernah. Belum pernah, tapi teman-teman udah ada. Belum pernah juga. Belum pernah juga. Nah itu emang kadang ketertarikan orang mendaki gunung itu bagus, tapi harus diimbangi juga dengan pengetahuan intinya gitu. Jadi mendaki gunung itu bisa dikatakan olahraga ekstrim ya maksudnya ya kategorinya. Jadi tidak bisa sembarang orang yang tanpa bekal atau tanpa ilmu pengetahuan tentang kegiatan outdoor langsung datang ke gunung dan mendaki. Padahal itu sangat berbahaya. Iya. Setidaknya minimal ada 1-2 orang yang sudah pengalaman gitu ya, entah sekali 2 kali, tapi artinya ya, kita pribadi harus membekali diri juga dengan ilmu-ilmu tentang teknik mendaki gunung itu sendiri gitu. Gak boleh nekat tanpa ilmu ya. Nggak boleh karena modal nekat itu nggak bagus. Oh, Ya karena kita menggadaikan jiwa kita atau nyawa kita sia-sia jadinya kan gitu. Iya, Jadi minimal kita tahu lah tekniknya. Jadi kalau misalkan di gunung itu kan dingin cenderungnya kan, nah harus pakaian apa yang kita Iya, bawa, iya. terus makanan apa yang kita konsumsi untuk daya tahan tubuh kita atau sesuai nggak kalorinya nih, karena hitungannya kalori itu banyak lah teknik-teknik kayak gitu dah.
gitu. Jadi setidaknya minimal tahu dulu lah teknik dasarnya. Habis itu silakan mendaki gunung dengan catatan harus didampingi oleh orang yang berpengalaman juga. Jadi memang benar, malu bertanya sesat di jalan. Iya. Nah, cuman kalau untuk mendaki gunung ada baiknya kita bertanyanya dari awal, Oh, iya. sebelum itu berangkat. Iya. Iya, gitu. Biar nggak tersesat banget. Nah, iya, bukan dari segi rute saja, tapi tadi medan yang kita temuin nanti kayak gimana, terus badan kita nanti siap apa enggak. Nah, kayak gitu. Tuh, Kaida, langsung aja deh. Kira-kira mau nanya apa lagi tuh sama Bapak? Aduh, oke. Tadi aku sempat lihat-lihat bahwa Abang aja deh. manggilnya apa ya namanya? Nah, Kakak, gitu. abang, atau mas? Abang aja. Abang aja. Oke bang, jadi aku tadi udah lihat-lihat bahwa abang ini ternyata sering banget manjat tebingnya tadi ya. Iya. Terus juga fotografer. Iya, betul. Bang, jadi aku mau nanya, korelasi antara manjat gunung dengan fotografi itu apa sih? Oh gitu, ya. Jadi sebenarnya untuk korelasi itu sangat terkait ya, kegiatan adventure atau kegiatan outdoor dengan fotografi. Karena gini, kita akan bercerita tentang kegiatan itu, ya, kegiatan tersebut, baik mendaki gunung, manjat tebing atau olahraga ekstrim lainnya. Itu kita tidak bisa bercerita dengan hanya sebatas omongan. Kita harus memvisualkan bagaimana sih kegiatan mendaki gunung itu. Nah, makanya dulu saya awalnya ya karena saya memulai karir naik gunung itu kan dari SMA ya. Wow, udah Ya, banget dari ya. SMA tahun Dari tahun berapa? 96-an lah. 96. Tahun 96. Nah, itu SMA saya sudah orang-orang teman-teman lagi senang-senangnya nongkrong di pinggir jalan tawuran. Iya, bener banget. Kalau saya sudah sampai kampung rambutan Mantep, nungguin bis untuk ke gunung gitu. Nah, dari situ dulu saya jarang banget memikirkan tentang dokumentasi. Jadi kisah itu periode dari 96 sampai 99 mungkin 2000 itu hilang, nggak ada. Gitu. Padahal penting banget ya. Padahal itu harusnya gue ceritakan ke anak gue sekarang. Wih, mantap. Nah, tapi tidak ada buktinya, tidak ada bukti visualnya. Nah, dari situ ketika tahun 2000 baru gue nyadarin bahwa apa yang gue lakukan ini harusnya terdokumentasi dengan baik. Maka dari itu korelasinya tadi, fotografi itu sangat berkorelasi dengan kegiatan mendaki gunung. Karena apa? Ini sebagai data sebenarnya. Baik data untuk pribadi atau data yang bakal kita share ke orang lain. Misalkan gini, udah pernah ke Gunung A belum? Sudah. Lewat mana rutenya? Lewat sini. Mana boleh lihat fotonya nggak? Ada buktinya ya. Wah, nggak ada. Itu menjadi suatu keraguan dan kita juga tidak bisa bercerita ke orang lain lebih jauh kan. Iya. Hanya memvisualkan hanya untuk bercerita tapi tidak ada visualnya. Itu kan omong kosong. Kegiatan outdoor dan fotografi itu sangat berkaitan gitu. Oh, gitu. Iya. Kira-kira gitu. Jadi apa namanya? Kalau istilahnya kita nih melakukan kegiatan apapun ya, memang ada baiknya dokumentasi itu kita sertai ya supaya pada saat di beberapa tahun kemudian selain kita mengenang apa yang kisah-kisah indah yang pernah kita alami, tapi bukti fisik tadi membuat kita juga bercerita lebih gamblang dan orang yang kita ceritakan juga jadinya lebih percaya. Betul. Nah, gitu. Betul. Kadang kan gini, foto hari ini tuh tidak ada maknanya. Tapi 3 tahun ke depan mungkin foto ini ada maknanya. Benar-benar. Iya kan? Pasti gitu. Kita selesai acara foto-foto 2 hari kemudian kita lihat biasa aja. Tapi coba 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun bahkan sudah terjadi perubahan dalam hidup kita. Itu foto itu bakalan berarti. Iya. Nah, kalau nggak dimulai dari hari ini kan nggak ada cerita. Iya. Ya, makanya dari situ korelasi antara kegiatan outdoor, sebenarnya nggak hanya kegiatan outdoor, apapun harusnya terdokumentasikan dengan baik. Gitu. Tapi gini bro, lu sebelumnya memang tertarik dengan fotografi. Apakah memang sebelum dari mendaki gunung, dari maksudnya semenjak sekolah, ya, semenjak SMA, SMP atau dari kecil gitu, atau justru memang baru memulai startnya sesudah menjadi seorang pendaki gunung? Gini, saya seneng gambar. Gue seneng gambar. Tapi gue nggak bisa gambar. Udah gimana tuh? Nggak bingung kan lo kan? Jadi gue senang dengan objek gambar atau mau lukisan,
mau grafis, seni grafis, mau apapun tuh gue suka. Tapi gue nggak bisa gambar, gak kayak lu jago lukis ya kan. Nah, gue nggak bisa. Gimana caranya untuk memvisualkan imajinasi gue dalam bentuk gambar? Nah, makanya gue belajarlah alternatif itu ke fotografi. Gitu. Jadi di dalam pikiran tuh ide-ide udah pasti antri ya. Benar. Ya. Cuman nggak tahu gimana. Nggak tahu. Dulu kan ingat nggak waktu kita masih ya jam-jam SMP lah, kita sering nongkrong ke Gramedia. Spot yang paling gue suka di Gramedia itu adalah postcard. Oh gitu. Karena bagus-bagus ya. Bagus gambarnya kan. Dulu gue nggak ngerti itu fotografi, tapi gue suka aja gambarnya, baik foto pemandangan, foto travelingnya, itu asik lah. Nah dari situ kan itu acuan gue sebenarnya. Ini gimana bikinnya, ya kan? Dulu fotografi itu hal yang eksklusif, mahal banget, gitu. Benar. Boro-boro kita anak sekolah bisa megang kamera gitu, kamera DSLR ya gitu. SLR dulu nggak ada DSLR, SLR itu nggak mungkin karena apa? Mahal banget. Nah itu dia tuh gitu. yang bikin penasaran kok bisa ya rutenya jadi nyampenya ke sini gitu. Iya, jadi memang ya tadi itu gua memulai senang foto dari situ. Lalu gua nggak punya fasilitas pada saat itu kan, karena lu tahu kan gua waktu sekolah kegiatan gua apa sih? Main basket, ya kan, terus ngeband juga. Nah, kan nggak ada tuh hubungannya dengan fotografi. Nah, makanya ketika gua mendaki gunung, baru gua menyadari bahwa ini kayaknya fotografi kayaknya harus gua pelajarin. Cuma kan nggak ada sarananya. Gua nggak sekolah, maksudnya nggak kuliah gitu ya. Tapi kebetulan ada temen yang memang kuliah di salah satu kampus di Jakarta. Dia masuk ke dia ikut komunitas foto. Disitulah gua belajar. Ya, tadinya cuma diajarin megang kamera segala macem, belum diajarin teknis segala macem, suruh motret aja, ngikut ngapru segala macem sampai pada akhirnya bisa gitu. Jadi dari pertemanan lu itu ya dengan si sahabat lu yang dari komunitas fotografi. Betul. Itu ya. Makanya jadi nggak nyangka juga ya ilmu otodidak tapi hasil jepretannya luar biasa banget. Iya, jadi luar biasa. Jadi memang kan sebenarnya setiap orang itu punya jiwa seni. Ya. Nah, tinggal kita mengasahnya aja sebenarnya. Ya sekolah nggak ada salahnya, bagus juga untuk mempercepat. Tapi kalau misalkan tidak ada biaya untuk mengenyam pendidikan formal, ya nggak apa-apa juga belajar secara otodidak. Bahkan lebih cepat kalau menurut gue belajar dari orang yang lebih ahli, itu lebih cepat banget. Karena langsung praktek biasanya. Gitu. Jadi harus ada mentor ya? Ada mentornya. Terus abang gimana sih cara agar suatu foto itu atau gambar bisa hidup? Itu bagaimana caranya? Kayak seperti video itu kan bisa menceritakan kisah. Kalau misalnya foto itu gimana? Ya kalau foto, kalau hidup saya juga takut. Iya juga, ngeri juga menceritakan ya. Ngeri juga tuh berbicara mungkin. Apalagi foto berbicara ya kan, dia ngomong sama gue kan ngeri lagi tuh. Spesifiknya lebih kepada ketika si penikmat foto itu melihat, dia merasa terbawa suasana ke situ. Itu yang lebih tepat gitu. Jadi kita bisa menyelami foto yang kita lihat. Meskipun dia pada saat itu tidak ada lokasi ya. Bahkan dia belum pernah merasakan lokasi itu. Bagaimana caranya? Ya itu sebenarnya ada tekniknya lah. Itu kalau bicara teknik fotografi itu panjang sebenarnya. Nggak cukup 2 jam sini nggak cukup. Kita ngobrol yang ringan-ringan aja lah. Gitu. Gue ngopi dulu ya. Oh silakan. Santai aja bang. Ya lanjut. Abang, kan sekarang kan HP tuh banyak ya yang canggih ya. Bahkan ada fitur kamera yang bagus-bagus banget. Betul. Ya. Nah, apakah fitur kamera ini memiliki perbedaan dengan kamera DSLR? Kalau perbedaan. Dan itu memiliki pengaruh yang besar gitu terhadap kamera. Enggak sih. Kalau untuk perbedaan kan cuma masalah teknis ya, masalah spek aja gitu. Tapi kalau untuk bicara fotografinya, menurut gue sama aja. Bahkan sekarang fotografer profesional pun keseringan motret pakai iPhone sih kalau gue bilang malah. Iya, karena memang bukan alatnya sebenarnya, tapi imajinasi dia bisa dituangkan dalam bentuk foto gitu sih. Alat sih nomor 2 itu kan cuma sarana. Dia orangnya ya. Iya, gue juga bisa motret pakai HP bagus gitu. Lu juga bisa sebenarnya pakai SLR bagus. Tapi permasalahannya kan lu punya konsep di dalam kepala lu dan lu tuangkan dalam bentuk foto melalui sarana media apa? Handphone,
SLR atau kamera apa gitu. Itu kan sebenarnya kebutuhan aja sih. Jadi kalau bicara berbeda nggak, ya beda tapi nggak signifikan gitu. Oke. Oke, dari gua nih pengen nanya. Kalau nggak salah dulu lu di masa sekolah kan sebetulnya seneng musik ya. Kita sempat belajar musik bareng. Betul. Gitu kan. Bahkan gue juga belajar musik awalnya kan dari lu. Iya. Cuman kenapa lu yang tadinya sangat hobi banget gitu kan, bahkan sering manggung ya ngeband di sana sini, belok ke fotografi gitu. Oh gitu. Jadi kita kayak jadi misah nih, Misah. beda jalan ya kan gitu. Inilah jalan ninjaku gitu ya. Iya. Jadi gini, kalau musik itu gue dari kecil SD itu udah senang musik. Gue SD mungkin teman-teman masih dengerin lagu anak-anak, gue udah Metallica. Wih. Ya, serius, karena abang gua kan Iya. senangnya kan musik-musik metal gitu kan, Metallica, terus apa Kreator segala macam, Megadeth itu udah konsumsi hari-hari tuh. Akhirnya gue suka dengan musik itu karena abang-abang gue gitu kan. Nah, ketika masuk SMP SMA itu kan transisi tuh. Dari kita main apa sih? Dari main gundu gitu kan, ke main basket. Nah, ketika main basket, dulu kan main basket apa sih tujuannya? Olahraga kan, supaya apa sih? Itu kan ajang-ajang untuk kita dipandang sama teman-teman kan. Iya. Pasti gitulah. Jadi aktualisasi diri kita benar. pada saat itu yang kita bisa cuma basket. Nah, ketika SMA kan hits banget tuh, band-band tahun 90-an tuh hits banget. Iya. Ya kan kayak Slang naik, ya kan Dewa 19 naik. Pada akhirnya banyak referensi baru tuh musik. Tadinya gue suka dengan musik barat, akhirnya karena banyak referensi musik Indonesia, kayaknya lebih gampang nih, nggak rumit gitu. Nah, akhirnya gue belajar musik. Ya awalnya juga senengnya juga karena teman-teman juga ketika SMA kan nongkrong, ngeband yuk, studio dulu masih banyak kan Dang ya. Iya, benar. Nah, sewa-sewa studio masih banyak. Ya kita setiap hari Sabtu pulang sekolah itu kita ngeband. Ngeband tadinya awalnya cuma iseng-iseng, lama-lama serius sampai kita sempat bikin rekaman lah. Rekaman cuma masih apa ya, indie ya gitu, masih indie. Dari situ mulai kita ikut festival, manggung-manggung gitu. Nah, sebenarnya enjoy gue di musik, senang gitu. Bahkan yang lain dulu lagi ngehits adalah alternatif, bener kan? Alternatif, terus slow rock. Nah, gue ngambil alirannya itu beda, ya karena memang gue senang yang beda-beda ya. Gue ngambilnya punk gitu. Punk. Rambut yang berdiri gitu ya? Rambut yang berdiri, yang mohawk gitu. Kalau dulu itu punk itu kan identiknya dengan anti kemapanan. Iya benar kan? Oh, marginal. Nah, marginal. Jadi dulu itu punk itu bukan dibuat-buat kita layaknya lifestyle gitu ya. Tapi memang teman-teman gue itu rata-rata menolak kemapanan gitu. Jadi disitulah kita kencang untuk bersuara. Bahkan lagu-lagu gue makanya nggak diterima di label-label juga. Karena kritiknya pedes-pedes banget gitu. Dan pada saat itu kita nggak peduli. Ini lagu mau disukai sama orang atau nggak peduli. Yang penting kita bersuara aja. Sampai pada akhirnya, nah di sini nih titik balik gue. Punk itu terkesannya memang musik yang sangat-sangat brutal, tapi basicnya enggak gitu. Tapi memang mungkin sudah bawaan. Pada akhirnya teman-teman itu terbawa arus lah, bisa dibilang terbawa arus dengan dunia ya pada saat itu narkoba lah ya gitu ya. Nah di situ gue mulai ngerasa ini salah nih buat gue nih gitu. Gue nggak sukanya apa? Nggak sukanya di musik itu kita nggak bisa main solo gitu. Iya. Iya, nggak bisa sendirian ya. Kita ngeband gue berempat. Teamwork kita. Nah, teamwork kan. Terus kalau misalkan kita kurang satu aja jadi nggak enak. Iya benar. Iya kan. Nah makanya dari situlah gue mulai. Ini kayaknya nggak bisa nih gue ngeband begini nih. Dengan kondisi yang teman-teman pada saat itu sudah mulai terbawa arus kan. Latihan udah nggak fokus. Terus ya begitulah gitu ya. Akhirnya gue cabut dari situ kan, gue pindah lagi ke band lain, 1 band, 2 band, 3 band, lama-lama kayaknya nggak ketemu lagi nyawanya. Udah beda sama yang pertama. Udah beda sama yang pertama kan kalau band itu harus ada chemistry. Ada chemistry kan, satu jiwa gitu kan. Tapi ketika dari situ udah
nggak ketemu lagi. Nah pas di situ karena memang itu kan tahun 97-an lah ya, 97 ya 96 97. Nah dari 96 itu sebenarnya gue udah pernah naik gunung sekali gitu. Tapi belum ketemu jiwanya gitu, masih sekedar naik gunung. Baru ikut-ikutan. Nah dari situ ditawarin ketika gue lepas dari band, gue ketemu temen gue naik gunung ini, diajakin lagi, lu udah nggak ngeband lagi gitu. Wah udah enggak, gue udah nggak ngeband gitu. Udah naik gunung aja yuk sama gue yuk. Yuk hari Sabtu jalan kita, ayo jalan sekali. Oh ternyata asik nih gitu. Ya? Meskipun gue sudah tidak bermusik, tapi gue menemukan suasana baru yang lebih nyaman buat gue. Nah dari situlah terus gue bahkan kan gue sempet ya latihan apa ya namanya ya, belajar tentang mendaki gunung itu selama kurang lebih 2 tahun di Cibodas gitu kan. Main lama. Di situ gue bertemu dengan senior gue. Di situ kita diajarin tentang manajemen, kita diajarin tentang teknik mendaki gunungnya. Itu memang ada sekolahnya sebenarnya. Nah di situ gue terlibat dalam kegiatan mendaki gunung sampai pada akhirnya gue menemukan ini kayaknya jalan gue nih. Sampai sekarang. Confessionnya ya. Ya. Jadi kalau musik itu ya gue sudah mencintai musik, tapi ternyata musiknya nggak setia sama gue. Akhirnya gue udah lah yang ini dah yang pasti aja lah gitu kan. Karena kalau gunung kan bisa solo karir kan, gue bisa sendiri kemanapun gue bisa sendiri. Ya sampai sekarang pun gue sendiri aja gitu. Karena memang itu gue yang ngatur, bukan orang lain yang ngatur gitu. Ya gitulah. Nah. Kalau boleh tahu, alat musik yang Mas sering pakai apa? Ya dulu kan semuanya kita biasanya kalau anak band semuanya dicobain gitu kan. Nah, pertama yang paling basic adalah gitar lah ya, gitar. Terus bosan nih kita ngebas yuk, kita ngebas gitu, jadi pemain bass. Terus kalau udah pemain bass biasanya nyambung ke drum kan, karena ketukannya sama. Ya kita nyobain drum. Akhirnya semua alat musik kita bisa gitu, meskipun nggak expert lah, tapi bisa gitu. Tapi dulu waktu saya pas ngeband posisi saya di rhythm gitar gitu. Terus ngomong-ngomong nih soal parents, bokap nyokap gitu ya. Iya. Dari petualangan lo di di musik, kemudian masuk ke pendaki gunung, sampai hari ini lo masuk dunia fotografi dan menjadi profesi lo yang sampai hari ini lo tekuni, ya kan? Nah itu ada nggak sih orang tua itu sempat kayak kurang setuju dan lo terjadi perdebatan dengan mereka atau apa, atau sejauh ini mereka support sehingga lo semakin semangat dan bisa menjadi seorang fotografer profesional seperti sekarang gitu. Untuk bokap nyokap gue nih ya? Iya. Jadi bokap nyokap gue itu karena anaknya banyak 5. Anaknya banyak 5, gue anak yang ketiga. Cowok, cewek. Gitu. Jadi gue anak bontot, cowok gitu. Abang gue yang pertama pendiam. Ya kan, pendiam. Ya hidupnya normatif lah, normal lah gitu. Iya. Yang kedua mulai begajulan. Begajulan dalam arti ya bolos sekolah, tawuran, itu abang gue nomor 2. Yang ketiga gue mungkin habis juga kali. Jadi nyokap gue ngurusin abang gue yang nomor 2 ini, terus gue adik gue 2. Nah biasanya orang tua pada saat itu fokus ke anak yang paling kecil. Iya. Ya akhirnya gue nggak dapet tempat dah. Gitu ya. Iya. Akhirnya gue mencari jati diri lah pada saat itu sebenarnya. Jadi mencari jati diri, dibilang orang tua nggak peduli ya pasti peduli orang tua. Tapi pada saat itu mungkin lu juga ngerasain anak-anak zaman dulu itu kan diajarin mandiri gitu. Bahkan kita sekolah itu nggak minta duit orang tua, gini nggak ada cerita. Dikasih kita terima, nggak dikasih kita tetap sekolah. Cuma nggak pulang. Tinggi ya? Cuma nggak pulang. Cuma nggak pulang. Gitu. Karena apa nggak ada ongkos buat pulang gitu. Gue bela-belain, gue sampai seminggu nggak pulang pernah. Itu buku sama di tas itu selama seminggu nggak ganti-ganti. Pernah gue. Udah ganti mata pelajaran. Kalau udah ganti mata pelajaran ya, makanya gue dulu punya satu buku namanya Gado-Gado. Jadi semua pelajaran masuk ke situ. Ya, jadi pada saat itu nyokap gue pun, gue nggak pulang pun sebenarnya ya mungkin pada saat ini bisa ditelepon pakai handphone ya. Kalau dulu kan nggak ada. Iya dulu kan. Jadi orang zaman dulu tuh orang tua lebih percaya sebenarnya. Jadi anak itu juga punya tanggung jawab yang sangat besar. Ketika gua nggak pulang, bagaimana caranya meyakinkan orang tua gua bahwa gua baik-baik aja. Kan ada bapak itu.
Itu nggak bisa dilakukan anak sekarang. Iya. Nggak bisa. Tuh abang dulu gimana tuh caranya? Caranya ya menjaga diri kita dengan baik. Jadi ketika kita pulang tidak membawa masalah ke rumah. Pada akhirnya kita pulang, nggak pulang seminggu, dua minggu pun nggak bakal cariin. Karena dia bakalan pulang kok dan nggak ada masalah. Percayaannya sangat kuat ya. Betul, karena lu harus membangkitkan percaya orang tua itu. Dan makanya waktu pas musik, gue pulang festival rambut masih mohak, kalung masih rantai. Buset. Teman-teman gue itu satu band, nggak ada yang berani pulang ke rumah. Karena pulang ke rumah abis mereka dibantai sama orang tuanya ya kan. Pulangnya ke rumah gue. Karena apa? Karena nyokap gue paling terima. Ini banget ya. Di kategori orang tua, nyokap gue tuh paling terima dengan kondisi anak-anak pada saat itu. Akhirnya udah pulang ke rumah gue. Mereka pada cuci rambut, ya, pada sampoan. Ya udah gitu, nyokap gue sih ketawa-ketawa aja karena apa? Ya menurut nyokap gue itu pada saat itu ya anak gue nggak macam-macam. Dan gue jaga itu. Sampai gue lulus sekolah pun ya nggak ada masalah, nggak pernah berurusan dengan polisi, nggak pernah berurusan dengan hal-hal yang lain gitu. Jadi ya nyokap gue fine-fine aja. Kalau bokap gue kan pada saat gue sekolah kan nggak ada di rumah, karena bokap gue kan pelayaran. Jadi nyokap gue itu mendidik anak-anaknya itu seorang diri, tanpa bokap di samping gue, karena bokap gue pulangnya setahun sekali, itu juga cuma seminggu cabut lagi. Jadi benar-benar peran orang tua itu nyokap gue pada saat itu sangat penting. Sampai nyokap gue nggak ada pun, ya gue lebih terasa kehilangan nyokap. Sampai yaitu di ketika gue sekolah dan sampai saat gue menjadi fotografer pun gue sempet, nyokap gue sangat mendukung. Karena nyokap gue pada saat itu orang tua seneng sih ngasih kebebasan buat anaknya buat milih apa jalan lu gitu. Nggak ada yang namanya lu Dikekang. begini ya, lu harus jadi ini, nggak ada cerita. Gitu ya. Iya, nggak ada cerita. Terserah aja gitu. Terserah aja. Orang tua tidak bisa mengarahkan. Orang tua itu tidak bisa meminta tapi mengarahkan aja. Kalau memang itu baik buat lu, kenapa lu? Jadi dalam rentang waktu komunikasi yang terbatas, ya. Tapi lo bisa sampai jadi anak yang benar-benar bisa jaga kepercayaan gitu ya. Itu penting kepada orang tua. Nah, ini yang gue bikin penasaran, nyokap lo tuh apa ya? Ketika ada momen-momen tertentu bisa ketemu tuh, yang dia ajakin bicara sama lo tuh hal apa? Apakah menanyakan lu habis dari mana? Apa sih yang membuat lu tuh kayak semacam sama beliau tuh harus dapat respeknya, harus gini, bisa jaga gitu kan? Sebenarnya orang tua itu kan gampang ya, kalau gua bukan gampang dibohongin, bukan, tapi lebih kepada orang tua itu mendapat kepercayaan orang tua itu sebenarnya mudah. Lu bercerita aja dengan apa adanya gitu. Lu mengalami sesuatu hal di kampus, lu cerita tiap hari ke nyokap. Lu ada masalah ini atau lagi senang lu cerita. Nah, pada akhirnya nyokap itu percaya 100% kondisi lu tahu persis. Bener nggak? Ketimbang lu introvert gitu. Diem aja. Kadang merasa ini kan privasi gua, orang tua nggak boleh tahu, enggak. Sebenarnya ya itu terserah sih. Tapi kalau gua pada saat itu sekecil apapun masalah gua ceritain ke nyokap. Bukan karena gua butuh bantuan nyokap, bukan. Tapi setidaknya nyokap tahu refleksi gue pada saat itu. Oh, ini anak begini. Jadi perubahan sedikit dalam hidup gue, dalam perilaku gue nyokap udah tahu pada situ. Dari situlah gue seminggu nggak pulang, 2 minggu nggak pulang, nggak dicariin. Intinya terbuka ya? Terbuka karena nyokap percaya bahwa lu bisa tanggung jawab dengan diri sendiri. Gue dulu ya maaf ya, abang gue di rumah dua-duanya. Nah gue ngelayan gue bilang cuma dulu, gue ingat banget dulu sempet malam-malam gue disuruh beli sate Giko mana ke depan Bintaro Plaza kan ada tuh. Berangkat malam gue beli sate dulu naik angkot. Nah pas beli sate ketemu teman gue diajak jalan, tadinya dibilang cuma sebentar, diajak nginep 3 hari gue. Satenya nggak nyampe dong. Satenya nggak nyampe, dimakan sama teman-teman. Nah nyokap marah nggak? Iya dibilang marah ya mungkin pada saat itu marah, tapi ketika gue pulang ya udah ketawa-ketawa aja. Gitu. Iya, karena kan apa namanya ya itu cerita yang
berkesan mungkin buat orang tua gue pada akhirnya. Ini si Iko emang kurang ajar. Dulu mami suruh beli sate 3 hari baru pulang gitu. Kayak dibawain lagi. Gak ada ya kayak gitu, abang-abang gue gak kayak gitu, gue doang gitu. Makanya dari situlah gue orang yang apa namanya tidak suka dikekang gitu. Tapi gue bertanggung jawab dengan diri gue. Makanya dibilang gue kerja kantor udah gak bakalan betah. Iya. Ya. Itu tipikal gue ya, tidak bisa disamaratakan. Tapi tipikal gue kayak gitu. Itu terbawa sampai sekarang. Ya. Sampai gue punya keluarga, gue punya anak pun, anak gue nggak pernah namanya gue begini gue atur gini, enggak, biarin aja. Bahkan main PUBG bareng sama gue. Seru banget. Iya, tapi prestasi anak gue di sekolah pun ada gitu. Jadi anak itu bukan kalau lu kekang mereka malah stres. Iya. Tapi biarin aja, kita lihat, tinggal kita arahin, kalau salah ya kita bilangin gitu. Jadi pada akhirnya anak gue ya ada lah prestasi lah di sekolah gitu ya, tapi tidak setinggi prestasi yang diharapkan, tapi setidaknya ada lah prestasinya gitu. Ya itu di keluarga gue terapkan. Jadi gini, gue menerapkan apa yang diajarkan nyokap gue ke anak gue sekarang. Itu sudah hal yang wajar karena apa, turun temurun kan. Iya. Gaya mendidik anak itu turun menurun. Tapi kan balik lagi ke anaknya. Apakah anaknya bisa menerima cara seperti itu atau tidak? Ya itu balik lagi ke anak. Tapi gue salut bokapnya stylenya begini, kalau ketemu sama Dera anaknya sopan, ramah ya kan, supel lah gitu ya. Jadi ya nggak nyangka ternyata itu jejak napak tilasnya nyokap ya. Betul. Di diri lu ya. Betul. Itu sangat melekat dalam diri gue. Dan gue juga dari kecil, anak gue dari umur 2 tahun itu udah gue ajak ke nongkrong gitu. Kan nongkrong sih, kalau gue lagi ada kegiatan manjat gue ajak, lagi ada kegiatan ngumpul sama para pendaki gue ajak. Bahkan kelas TK umur 5 tahun aja gue udah ajak mendaki gunung gitu. Gue ajak hiking. Senang tuh anaknya. Wah, fun banget, full itu bener-bener di situ itu gue tanpa batasan. Udah silakan explore, mau main, mau lari, mau jungkir balik, mau jatuh ya silakan aja, selama dalam pemantauan gue. Gitu. Jadi apa namanya, anak gue itu sudah terbiasa sama gue. Yang tadi gue bilang, lu bilang namanya sopan, attitude itu kan bagaimana kita memperkenalkan attitude itu secara langsung. Gue bilang ke Dera, papi mah nggak punya sesuatu yang bisa digunakan untuk masa depan Dera. Yang papi punya cuma masalah attitude. Itu teman-teman papi banyak di luar sana, ya mungkin itu suatu saat akan berguna untuk Dera. Cuma bagaimana kamu berperilaku terhadap mereka. Ya attitude, kesopanan, cium tangan sama orang tua gitu. Nah itu kan hal simpel sederhana, tapi kalau lu jalanin, kalau anak itu jalanin, itu akan bermanfaat. Ketimbang lu datang tenteng minta kerjaan sama teman bapaknya gitu kan, ya nggak bakal diterima juga gitu. Tapi kalau lu dari awal itu udah bagus, ya mudah-mudahan kedepannya bermanfaat lah gitu. Nah begitu Kak Ida. Jadi memang sosok ayah juga seorang profesional di dunia fotografi yang mampu membagi dirinya untuk keluarga, untuk tadi tuh profesionalisme dia di bidang kerjanya yang identiknya justru dengan hal-hal ekstrim yang mungkin meninggalkan keluarga dalam jangka waktu yang lama, tapi tadi hubungan mereka kompak. Itu kompak, anak, ayah, istrinya atau mamanya kompak. Nah ini sangat baik sekali nih kalau untuk menjadi inspirasi buat generasi muda kita. Tipikal ayah yang sangat hebat. Kak Ida sendiri nyimak Salut tadi ya. banget sih. Itu dan mamanya nih juga luar biasa. Ya kalau bini gue kan udah paham karena dia udah tahu gue dari kita pacaran kan udah tahu kan gue kayak gimana kan. Jadi kalau gue masuk hutan nih gitu kan, kegiatan liputan di hutan, itu tahu kalau handphone belum bisa dihubungin dia nggak bakal hubungin. Paling dia WA masih belum checklist gitu ya, didimin aja. Sampai gue telepon. Karena kebiasaan gue adalah lu jangan ngarepin gue WA, orang gue di hutan gak ada sinyal gitu.
percuma, lu pikiran lu jadi kemana-mana gitu. Mendingan ntar aja kalau gue udah kelar, udah aman nih kondisi gue, sinyal udah dapat, gue telepon. Itu sering begitu. Bahkan di luar negeri kadang-kadang juga sama. Luar negeri kan kadang nggak ada wifi kan gitu. Ya harus cari wifi dulu, kita nongkrong dulu ke kafe atau kita ke bar dulu atau kita ke bandara, itu baru dapat wifi baru bisa connect. Nah itu mungkin kalau yang belum pernah ngerasain kayak gitu panik. Iya. Kemana nih ya kan 1 hari 2 hari nggak ada kabar. Ya orang lagi di hutan bos, susah gitu mau. Nah karena gini, itu psikologis loh. Kalau yang tidak mengerti, si suami ini atau gue gitu ya, wah bini gue nih panik nih pasti nih kalau gue nggak ada kabar nih. Akhirnya lu secara kerja profesional pun lu akan menurun ya. kinerja lu menurun. Karena ya. rasa juga gimana caranya supaya gue dapat sinyal nih ngabarin bini gue. Padahal ya namanya di hutan. Sinyalnya wassalam. Dan kita juga lagi kerja di kita situ. juga lagi kerja. So, ngomong soal luar negeri nih. Bro, kalau boleh tahu gunung-gunung di luar negeri itu yang udah sempet lo daki yang di mana aja tuh? Kalau gunung luar negeri itu yang sudah gua datangi itu Annapurna itu di Nepal. Annapurna itu masuk dalam pegunungan Himalaya. Oh, jajarannya pegunungan. Iya, jadi kan kalau kita orang awam taunya kan Gunung Himalaya itu Everest. Gue ke Himalaya nih, Everest dong bang. Oh, enggak juga. Karena Himalaya itu barisan pegunungan dari Pakistan, India, Nepal, Bhutan dan Tibet. Jadi ada 5 negara tuh. Itu puncaknya banyak. Salah satu puncak tertingginya adalah Everest. Ya, nah kalau gue trekking dari Nepal menuju Annapurna Circuit. Annapurna Circuit itu ketinggiannya maksimal itu di 5.400-an. Nah, itu trekkingnya 10 hari. 10 hari jalan kaki. Sisanya ya di kotanya gitu. Itu yang kedua itu gua ke Himalaya lagi dari sisi India. India gitu. Jadi kalau nonton film Bollywood kan ada tuh gunung es biasanya kan. Nah itu Himalaya juga, cuma di sisi India. Nah itu waktu itu gua di India itu riding pakai motor tapi bukan jalan kaki tapi riding pakai motor. Gitu. Karena ada satu tempat adalah jalan raya tertinggi di dunia namanya Kardungla. Itu jalan raya tertinggi di dunia. Tingginya 5.300-an. Nah, waktu itu kita ke sana bersama pasangan Darius dan Donna Agnesia. Oh gitu. Iya. Keren ya. Ya itu dalam rangka ekspedisi lah. Lo waktu di situ bawa motor bareng mereka? Iya, bareng. Jadi ya namanya mereka kan public figure. Public figure ada sebuah misi untuk mengumpulkan donasi yang akan disumbangkan ke salah satu sekolah di Flores kalau nggak salah. Jadi setiap kilometernya itu diakumulasikan dengan nilai rupiah berapa, nah itu disumbangkan. Jadi selain kita misinya ekspedisi adventure, tapi ada misi sosialnya juga. Nah itu makanya gue di situ sebagai fotografernya waktu itu. Jadi riding selama kurang lebih seminggu lah, sampai ketinggian 5.300. Itu bisa tuh pakai? Bisa. Karena memang di sana di India itu jalan raya bagus, melintasin gunung-gunung begitu, gunung-gunung es, naik lagi, turun lagi, nah itu bagus. Karena India itu memang untuk sarana transportasi bagus, gitu. Karena kan mereka kebutuhannya kan untuk lintas antar negara ya, India, Pakistan, gitu. Jadi jalan darat mereka, makanya bagus. Betul gitu. Yang terakhir itu gue ke tahun 2019 ke Kilimanjaro. Afrika di Tanzania. Nah, Kilimanjaro itu dalam rangka liputan dari sebuah produk adventure, produk outdoor yaitu Konsina. Nah, di situ gue sebagai fotografernya dalam rangka meliput golden ticket kedua Kilimanjaro. Gitu. Nah, dari situ kalau di Kilimanjaro itu sekitar cepat, kalau Kilimanjaro itu cuma 7 hari. Itu naik turun udah. Tinggian mana tuh antara Himalaya? Kalau Kilimanjaro lebih tinggi. Jadi kalau gua waktu ke Annapurna 5.400, waktu gua ke Kardungla 5.300, nah ini 5.800-an. Oh gitu. Lebih tinggi. Karena kan ini vulkano. Beda karakter. Kalau di Himalaya itu dia batu-batu, gunung batu.
Nah kalau di Gunung Merapi. di Kilimanjaro itu Gunung Merapi. Itu beda karakter. Iya. Tapi kalau bicara dingin ya, walaupun dia Gunung Merapi sama ya dinginnya atau lebih gimana? Sama. Jadi kalau di gunung tinggi itu isu tentang dingin itu tidak signifikan. Karena pasti preparationnya untuk pakaian itu outfitnya ya itu sudah kita persiapkan kayak pakai down jacket, pakai layer-layernya tuh banyak gitu. Jadi untuk anget mah anget banget. Anget banget. Yang kita waspadai adalah namanya AMS atau altitude mountain sickness. Apa tuh? Itu penyakit ketinggian. Jadi Ada. kalau kita sebagai manusia yang hidup di 0 mdpl ya, di pinggir laut kan kita kan, Rio kan 0 mdpl kan. Terus tiba-tiba berada di ketinggian di atas 3000 itu udah pasti merasakan yang namanya AMS atau altitude mountain sickness. Gitu. Tinggal seberapa sering lo melakukan kegiatan mendaki gunung. Makanya kalau kamu baru mendaki gunungnya berapa? Tingginya berapa? Kalau gunungnya tingginya udah di atas 3000, wah itu waspada itu. Nah, kebanyakan pendaki-pendaki korban itu karena ketidaktahuan akan penyakit itu akhirnya terjadi kecelakaan. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi itu, Bang? Ada tekniknya juga. Jadi semuanya serba teknik untuk mendaki gunung. Gitu, Sembarangan ya? Nggak sembarangan. Tapi lu sendiri waktu dari perjalanan mendaki di banyak gunung ya, ada yang di dalam maupun luar negeri itu, pernah nggak sih ngalamin suatu kondisi tuh lu kayak udah mau bertemu sama anggaplah Mau mati gitu ya? iya gitu kan, dan lu jadi inget sama yang maha kuasa, lu inget keluarga segala macem, tapi akhirnya lu bisa survive gitu. Nah itu ada nggak kisah-kisah heroik atau kisah-kisah unik dari perjalanan pendakian? Wah, ada. Gimana? Ada dong. Ada ya? Ada. Gimana itu pas gimana itu? Jadi gini, pas di Kilimanjaro itu, Oh, di Kilimanjaro. Kilimanjaro itu kan kita diantem sama badai salju kan, Oh badai. badai salju. Jadi di ketinggian 5.500, enggak, 5.600an lah. Itu kita pas sampai namanya itu Gilman's Point, itu kita diajar sama salju. Badai. Orang yang biasa kena gerimis hujan ya kan, dihajar pakai salju kan pusing lah ya kan. Nah, di situ sebelum ketinggian itu sebenarnya gue udah mau nyerah juga. Bukan mau nyerah sih, tapi lebih gila ini berat banget ya. Gitu kan. Ya gue sebelumnya udah pernah ke ketinggian segitu gitu, Iya. tapi ini Kok beda kayaknya beda nih, berat nih. Itu sampai itu tas gue dari gue dipegang sama porter. Gue tinggal jalan doang. Nah kan ketinggian itu kan kalau gini, faktor ketinggian itu mempengaruhi oksigen kan. Iya. Jadi di 5.500 berarti oksigen itu tinggal 50%. Jadi yang lu hirup itu udara itu cuma mengandung oksigen 50%. Nah 50% itu berpengaruh terhadap paru-paru sama otak. Otak lu kurang minum aja lu ngantuk. Iya. Nah ini gue ngantuk banget. Nah itu kalau gue pengennya cuma rebahan doang, rebahan. Nah, cuma kan porter gue kan galak. Wah, tidak boleh tidur, tarik lagi. Nah di sini gua. Karena berbahaya. Karena bahaya. Kalau tidur sebentar lewat gua. Oh gitu ya malahan. Pasti lewat. Karena napasnya tadi ya. Karena kontrol tubuhnya sudah tidak ada. Jadinya, nah di sini nih gua mikir gini nih. Pas gua bilang taruh gua istirahat dulu, gitu, 5 menit, sebentar aja. Dia mata udah nggak bisa melek gua. Gua gini juga udah nggak bisa melek. Gua cuma mikir gini. Kalau gue bicara Tuhan ya. Kalau Tuhan mengajak gue ke sini hanya untuk gue mati, buat apaan gitu maksudnya? Gue ngobrol sama Tuhan gue gitu kan. Ini jauh-jauh nih, gue dari Jakarta sampai Kilimanjaro terus gue disuruh mati di sini. Kayaknya nggak make sense gitu buat gue. Kan gue di sini kan gue lagi dalam rangka mencari nafkah nih. Bukan karena mau gue, karena gue mencari nafkah untuk keluarga gue. Kalau misalkan memang gue kesini harus mati, ya gue sih nggak apa gitu. Tapi apa itu gitu? Nah dari situ gue ngobrol sama Tuhan gue, terus gue nggak tahu kenapa gue dapet kekuatan. Dapet kekuatan, kayaknya badan gue panas nih, panas. Gue bisa melek lagi dan gue jalan lagi. Jalan lagi sampai ketinggian 5.000 dihantam salju, akhirnya kita turun. Nah posisi turun itu teman gue yang namanya adalah gitu ya, salah satu itu udah joprak di jalan begini nih.
Udah gak kuat. Itu udah lagi berantem sama porter di bawah. Porter sampai manggil gue kan, temen lu nih, nggak mau diajak turun. Jadi udah halusinasi. Oh gitu Ya. ya. Jadi udah benar-benar menderita namanya HC. HC itu udah satu level di atas altitude mountain sickness. Mereka sudah ngaco, udah. Akhirnya gue panggil, gue pegang, lu turun lu, mati lu bentar lagi lu. Iya bang, turun. Naik, ada orang Rusia naik bantuin kita evakuasi, akhirnya turun. Gak lama selesai sampai bawah, kita istirahat, udah dari situ selesai. Jadi kritisnya itu, fase kritisnya itu di situ, di ketinggian mungkin sekitar 5.500-an lebih lah. Gitu. Itu karena kan memang tekanannya itu adalah gue di situ kerja. Beda dengan orang yang lu ke situ memang tujuan lu adalah mendaki. Gue enggak, tujuan gue kerja. Gue bagaimana caranya gue pulang dapat gambar bagus. Itu selesai misi gue gitu. Misi gue bukannya puncak, bukan. Misi gue adalah membuat rekaman dalam bentuk video atau foto supaya ini bisa dipertanggungjawabkan ke klien gue. Jadi alasan gue bukannya gue pengen senang-senang di sana, bukan. Alasan gue cari makan gitu. Nah, akhirnya mungkin Tuhan ngerti kali, ya jangan deh kalau gue ambil nih kesian yang di rumah nih ya kan, makanya ya udah deh kasih kesempatan kedua gitu maksudnya. Jadi kalau kita kan bicaranya kalau di namanya adventure kan ya antara hidup sama mati itu aja. Ya, cuma lu persiapan nggak? Kalau mati bagaimana? Kalau hidup bagaimana kan gitu? Ya kalau hidup ya terusin hidup lu, berarti kan kalau mati ya udah. Berarti memang sang gunung memanggil gua untuk datang ke sono gitu. Sekarang banyak tuh orang-orang pada menggunakan kamera untuk memotret. Nah, kira-kira ada nggak sih pengaruh besar terhadap industri DSLR? Pengaruh terhadap industri DSLR pastinya ada pengaruhnya. Tapi kalau bicara signifikan, menurut gue sih nggak terlalu signifikan. Karena gini, kamera handphone itu yang pasti teknologinya tidak bisa melebihi kamera DSLR. Kenapa? Gitu. Ya gini aja, handphone kan kecil banget itu. Iya. Tipis ya kan. Nah, itu juga banyak fitur di situ dalamnya. Gitu. Nah, ketimbang DSLR yang memang speknya memang untuk fotografi. Untuk foto, dari sensor aja itu beda gitu. Iya. Sensor beda, lensanya kita bisa gonta-ganti. Terus ya banyak lah perbedaannya. Nah, cuma masalahnya adalah kalau dibilang dari penjualan ya pasti menurun. Karena prinsipnya semakin banyak peminat foto tapi tidak mempengaruhi penjualan si produk DSLR-nya. Tapi untuk fotografer profesional kan atau memang hidupnya dari fotografi atau videografi kan nggak mungkin pakai HP. Ya meskipun bisa, tapi kan speknya tidak mumpuni juga gitu. Tetap aja mereka pakai SLR. Kenapa kayak begitu? Ya, sekarang gini deh. Gue dibayar nih sama orang nih. Mas Riko tolong dong liputan ini kawinan nih. Misalkan gitu ya. Ya siap. Terus pas giliran acara akad nikah gue pakai HP gitu kan. Dia tahu gue profesional gitu. Dia juga nggak meragukan hasil gue. Tapi gue pakai HP begini. Kira-kira pertanyaannya itu klien malu nggak sama tamu-tamunya? Malu ya gitu. Malu pasti. Ini bukan masalah fungsi, tapi masalah prestis. Juga ya, bukan hasil jepretannya juga. Ini masalah prestis. Jadi masalah ya nggak elok aja dilihatnya. Kok fotografer profesional pakainya HP itu mah ponakan gue juga bisa kali kan gitu. Ya kayak gitulah kira-kira dong. Jadi berarti kalau gitu emang tetap nggak akan tergantikan. Nggak akan tergantikan. Namanya kamera DSLR, video gitu. Sebenarnya kalau secara profesional itu nggak tergantikan. Ya jadi nggak ada istilah buat yang mau belajar dunia fotografi hari ini nggak usah capek-capek repot-repot keluar duit banyak buat beli DSLR, pakai HP aja, nggak ada begitu ya? Ya itu untuk pengenalan mungkin iya, tapi kalau untuk bicara expertnya atau lebih mendalamnya itu kayaknya memang harus pakai DSLR lah, gitu karena fitur-fiturnya kan banyak kayak ngatur white balance kan harus DSLR, ya kan. Banyak fitur-fitur yang tidak terdapat di kamera HP. Meskipun ada kamera HP yang hampir mirip dengan DSLR, cuma kan harganya kan sama kayak SLR. Iya kan? Iya. Bener nggak? Berapa? Sekitar 15 juta HP atau 20 juta. Ya dengan SLR aja bos. Sama gitu kan. Ya, jadi kalau bicara compare, ya nggak bakal terganti lah. Jadi nggak masalah. Gitu.
Apa lagi? Gimana? Kaida, ada lagi tentang kamera, tentang HP? Atau mau jadi fotografer? Nggak jadi manjat gunung, nggak jadi daki gunung, mau belajar foto aja. Intinya salut banget sih sama Bang Riko ini. Pengalamannya banyak, terus memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Oke Bang, Ya. ada tips dan trik gak sih untuk pendaki pemula biar dia tidak nekat atau langsung terjun aja? Janganlah. Kalau tips dan trik sebenarnya yang penting adalah siapkan mental dulu. Iya. Gitu. Yang paling penting adalah mental. Ya mental itu kan bukan berarti nekat ya. Sikat aja udah gitu kan, nggak juga begitu. Tapi artinya lu siapin mental dalam kondisi lu harus sudah siap dengan kondisi terburuk. Yang pertama itu. Jadi cuma jangan ngebayangin yang enak-enaknya kalau naik gunung, yang buruknya juga lu siapin gitu kan. Yang kedua adalah siapkan perizinan secara legal. Gitu. Jadi apa sih biasanya setiap gunung itu sudah ada regulasinya. Jadi ada pendaftaran, ya kan ada namanya SIMAKSI. Ya lu ikutin aja prosedurnya. Karena apa itu sangat membantu. Meskipun di situ ada biaya retribusi, tapi setidaknya ketika terjadi apa-apa, pihak tersebut yang bertanggung jawab. Gitu. Ya. Yang ketiga adalah siapkan peralatan yang memang memadai atau mumpuni untuk kegiatan mendaki gunung. Karena beda nih, kebutuhan camping, kebutuhan hiking, kebutuhan mendaki yang nginep, trail runner itu beda-beda. Ya? Banyak banget. Jadi lu apa nih gitu? Lu sebagai apa nih? Sebagai campingers, ya kan? Kalau campingers ya udah siapin tenda dengan peralatan masak yang cukup, ya peralatan masak dan makanan yang cukup. Tidak sekali-kali mencoba untuk keluar dari area camping, karena itu sangat berbahaya. Nah, di luar dari tanggung jawab si pengelola biasanya. Kalau naik gunung, yang pasti sama. Peralatan harus dipikirin, harus tahu mana pakaian yang digunakan untuk berjalan atau hikingnya, mana pakaian yang digunakan untuk istirahatnya, tidurnya, harus menggunakan tenda, terus bawa peralatan masak, bawa logistik yang cukup. Yang pasti ya si fisik juga harus kuat. Gitu. Karena pakaian beda-beda nih. Diatur juga ya? Diatur juga. Jangan sampai lu pakaian udah yang penting pakaian, enggak juga. Makanya kebanyakan pakaian di gunung itu berbeda dengan pakaian di kota. Kalau pakaian di gunung dibawa ke kota itu biasanya gerah banget. Karena tebal ya? Kan? Bukan tebal. Bukan. Ada namanya quick dry, bahan quick dry itu atau dry fit yang dimana ketika lu gunakan di gunung itu keringet itu nggak nyerap di bahan, tapi langsung cepat kering. Iya, menguap langsung kering. Nah, kalau dipakai di Jakarta gerah banget. Tapi kalau dipakai di gunung itu cukup hangat dan nyaman. Terus celana juga diusahakan menggunakan bahan-bahan yang cepat kering juga atau ringan gitu. Terus kalau untuk ketika beristirahat di base camp, lu harus ganti baju semuanya. Pakaian yang tadi jalan itu copot semuanya. Ganti pakaian baru untuk istirahat tidur. Gitu. Itu kan penting tuh, jadi dari segi pakaian. Dan makanan juga sama. Makanan juga jangan cuma bawa Indomie gitu, mie instan gitu, jangan. Harus diimbangi juga dengan makanan pendukung lainnya, kayak misalkan harus bawa beras, ada apa namanya, kayak macam roti boleh lah, roti. Ya sebenarnya itu selera ya. Siapapun berhak membawa makanan apa aja. Yang penting jangan cuma mie instan doang, karena mie instan tuh nggak ada kalorinya. Iya. Kenyang 5 menit doang, itu lapar lagi gitu. Kalau bisa yang mengandung kalori yang banyak gitu. Supaya apa, di gunung itu butuh kalori untuk pembakaran kan. Membakar supaya lebih tetap hangat. Nah, kebanyakan pendaki yang mengalami hipotermia atau kedinginan itu yang disalahkan adalah pakaian. Ya, meskipun pakaian berpengaruh. Meskipun lu pakai jaket tebel, celana tebel, tidur di tenda dalam sleeping bag, tapi lu nggak makan. Sama aja. Dari panas tubuhnya kurang ya. Betul. Harus diimbangi ya. Semua. Jadi kan kondisi di gunung kan karena suhunya dingin, berarti lu harus menjaga stabilitas dari panas tubuh. Ya kan, baik dari pakaian dan makanan. Yang lebih parahnya adalah ketika lu mendaki gunung, pakaiannya basah, kena hujan, ya kan, lu nggak makan pula. Cakep dan tuh. Nah, terus buru-buru mau turun. Nah, ini sering kejadian nih.
Lagi puasa kali. Gini, Mendaki. sering kejadian adalah yang untuk pendaki pemula nih. Oh, gimana tuh? Mereka mendaki biasanya royal pada saat perjalanan mendaki. Oh iya. Makanan dibagi-bagi, dikit-dikit makan, dikit-dikit Hemat makan. ya? Kenapa dihabisin? Karena biar turunnya ringan. Alasannya. Gitu tuh. Iya, iya. Bener nggak? Ya itu Iya, ya. iya, iya. Ringan bang, biar enteng bang turun. Kalau turun kan kita udah nggak perlu masak, kita langsung base camp. Iya, iya. Ya mungkin bener. Tapi permasalahannya faktor X lu pikirin nggak? Tiba-tiba lu di jalan hujan misalkan, atau tiba-tiba di jalan kaki kesleo terkilir, tiba-tiba di jalan lu terpisah dari rombongan lu, tiba-tiba di jalan kemalaman lu nggak ada headlamp, nggak ada lampu. Nah, itu menjadi fatal akibatnya. Karena apa? Lu nggak ada persediaan logistik. Nah kalau gue biasanya mendaki itu untuk pendakian 2 hari gue bawa makanan 3 hari. Dilebihin malah ya. Lu lebihin. Pendakian gue hemat-hemat. Turun sisa 2 hari, 3 hari makanan di dalam tas nggak apa-apa. Karena apa? Gue nggak tahu kondisi turun. Bisa aja tiba-tiba kaki gue terkilir. Lu jalan normal aja, kaki sehat aja sampai bawah bisa 6-7 jam, apalagi terkilir. Kan Iya. gitu. Iya. Nah, itu yang harus diantisipasi. Nah, kebanyakan pendaki tidak memikirkan kayak gitu. Untuk yang baru-baru ya, biasanya karena pengalaman minim, jadi ya udahlah, gimana kita habisin aja makanan. Ntar turun kita tinggal kabur, Biar enteng gitu. tinggal lari. Ya itu secara teori mungkin masuk akal, tapi kan kita bicaranya faktor X, faktor yang kita tak terduga gitu. Itu yang harus dipikirin. Manage ya. Iya. Ya, jadi mendaki gunung itu tidak lepas dari manajemen gitu. Kita memikirkan, mempersiapkan. Nah, sama satu lagi nih. Biasanya lu mendaki gunung nih, misalkan 5 orang. 5 orang, si A, tenda sama si A, peralatan masak sama si B, makanan sama si C, ya kan gitu ya? Bagi-bagi. Bagi-bagi tugas. Ceritanya begitu. Pas di jalan, kan kita nggak tahu nih yang dari berlima ini solid apa enggak. Iya. Tiba-tiba yang tenda ketinggalan di belakang. Yang makanan ngacir di luar. Waduh. Ada yang nggak kuat. Tengah-tengah. Tiba-tiba kondisi hujan. Waduh. Iya benar. Gimana itu ngakalinnya? Ya bawa tenda doang. Kelaparan. Cuma bawa tenda nih bos, ya kan? Dia buka tenda, masang tenda di dia aja, cuma kagak makan. Iya. Yang bawa makanan doang, kompornya di sono. Berantakan lah manajemen kayak gitu. Makanya kalau gua pribadi, gua selalu mengajarkan ke teman-teman gue, dalam satu tas itu sudah ada perlengkapan tidur, ya minimal tenda, sleeping bag, kompor, sama air dan logistik. Itu minimal wajib lu di carrier lu tuh pribadi. Tasnya gede banget Masing-masing ya. ya. Di masing-masing pendaki. Iya. Meskipun mungkin ada makanan-makanan berat kayak beras dan lain-lain disatuin nggak apa-apa. Tapi secara pribadi lu sudah spare 1 hari buat lu pribadi. Karena apa? Ketika lu terpisah, lu masih bisa survive dengan apa yang lu bawa. Kebanyakan kecelakaan pendaki itu karena terpisah dari rombongan. Terpisah tanpa dibekali oleh persiapan. Ya kalau gua nggak bisa lah. Gue sih, lo kalau jalan sama gue, lo mau tinggal aja, karena aman gue juga gitu. Gue udah perlengkapan gue sudah safety. Ya meskipun gue nggak nyampe ke camp gitu ya gue bisa tidur di sini. Karena apa? Gue ada sleeping bag, ada makanan, ada kompor, jadi tenang aja hidup gitu. Nah itu. Kira-kira gitu. Tips untuk para pendaki tuh, gitu. Mantap ya. Sangat berguna. Nah, sama ini apa namanya? Kalau pendaki ya kalau bisa jangan coret-coret lah. Iya. Gitu. Oh, iya. Kan banyak tuh kan, gitu yang pengen namanya dikenang, gitu. Pengen namanya dilihat orang. Nggak gitu caranya. Caranya adalah lakukan prestasi. Gitu. Lu semakin berprestasi biasanya nggak usah lu tulis juga orang tahu lu siapa gitu. Ya, karena kan kita datang kan bukan untuk rusak alam gitu kan. Dan alam sebenarnya juga nggak penting-penting banget kita datang, nggak penting malah. Jangan dibilang gua menaklukkan gunung A, gunung B, nggak ada namanya menaklukkan. Gua bilang nggak ada gitu. Kenapa bilang nggak ada? Karena apa? Gunung itu lu sampai ke puncak bukan karena lu hebat, bukan.
karena gunung itu mengizinkan. Ya. Iya. Kapan aja gunung itu bisa menolak kehadiran lu. Gitu ya. Iyalah. Gunung itu kan punya hak penuh terhadap dirinya. Gue ke Himalaya apa karena gue hebat? Enggak. Biasa aja. Tapi karena Himalaya memanggil gue untuk datang ke sana, ya gue akhirnya ke sana. Itu dengan berbagai macam cara, enggak? Gitu. Dia pernah merasa hebat ya. Iya, makanya kalau bisa bekali diri boleh dengan ilmu, dengan teknik itu boleh. Tapi jangan merasa bahwa ini gunung ini tunduk sama lu. Agak ada cerita gunung tunduk. Gue pernah di Himalaya, itu segede kapan bro, gunung gede banget. Gue jalan tuh, buset ini kayak debu gitu. Kanan kiri kan gunung es. Ini mah kita ditiup gitu doang, hilang loh. Jadi lu mau bilang lu hebat gitu, kagak ada cerita, nggak ada cerita. Jadi gue nggak setuju kalau namanya banyak tuh pemberitaan bilang si A menaklukkan gunung ini. Nggak ada. Kalau buat gue pribadi terserah kalau yang lain, tapi kalau buat gue nggak ada namanya menaklukkan. Alam itu tidak bisa ditaklukkan pada prinsipnya. Alam ya alam, semuanya dia. Iya. Lu mau datang ya datang boleh sampai puncak ya, berarti lu direstui sama alam itu. Kalau si alamnya nggak merestui ya lu nggak bakal sampai puncak. Jadi sama alam juga kita kudu punya attitude ya. Ya. Ibaratnya lu gaul sama manusia. Lu datang ke rumah orang, lu songong atau lu nggak ada sopan santun pasti diusir sama orang itu gitu. Sama aja. Lu datang ke gunung tanpa ada etika, tanpa ada attitude, bahkan lu ngerusak lagi di dalam. Ya syukur-syukur lu nggak di masih nyampe bawah. Kalau tiba-tiba nih siapa sih ini manusia nih tengil amat ya kan, udah suruh pulang lah, mending kalau suruh pulang. Kalau udah mati simpan dah di laci ya kan, nah selesai lu. Iya. Gitu. Ada tuh orang udah sampai puncak terus banyak sampah gitu karena sudah merasa menaklukkan gunung. Ya itu kan sebenarnya mereka yang tidak mengerti gitu aja. Gue nggak menyalahkan mereka, itu karena ketidakmengertian mereka. Kalau pendaki sejati malah nggak begitu ya. Itu mungkin malah pemula kali ya. Ya karena gini, gaya lu berwisata lu samakan dengan gaya naik gunung. Di tempat wisata lu buang sampah ada yang nyapuin bos. Di gunung siapa yang mau nyapuin? Iya nggak? Di tempat wisata lu buang botol aqua sembarangan, besok ada yang mungut taruh di tempat sampah. Ya kalau di gunung capek. Lu buang itu botol aqua sekarang 30 tahun, 40 tahun masih di situ itu botol. Iya benar. Nah, kalau misalkan semua orang melakukan hal itu, ya pindah tempat sampah ke gunung. Itu kan memang sedang apa? Banyaklah teman-teman yang sudah mengedukasi, banyak yang mengkampanyekan juga bahwa gunung bukan tempat sampah gitu ya. Itu banyak, tapi balik lagi, ini harus diedukasi ke teman-teman pendaki. Kebanyakan orang kan merasa, gue udah bayar bang, di pendaki di pos gue udah bayar 70.000, masa sampah aja gue harus bawa turun lagi, buat apaan berarti ya? Ya sekarang kalau lu kayak begitu, mendingan lu wisata aja ke Taman Cibodas, sama bayar juga, ada yang ngurusin lu. Sampah dibawain gitu, mendingan lu ke situ aja jangan ke sini gitu. Iya. Ya kalau gue sama junior gue strike. Gue orang yang keras untuk bicara tentang itu, apalagi bicara sampah, bicara pelestarian itu gue keras. Tegas ya. Iya. Karena gue juga dididik sama abang-abang gue juga dulu begitu. Ya dulu gue pernah dari Gunung Gede itu opsi ya operasi bersih ya, setiap 17 Agustus biasanya. Itu adik-adik, gue kan masih adik ya, karena masih umur belasan lah. Nah abang-abang gue tuh udah, dua karung besar dari puncak gede sampai ke pos bawah. Itu memang kita dilatih seperti itu. Jadi kepedulian kita terhadap lingkungan itu bukan cuma sekedar omong kosong. Karena kita udah ngerasain bawa beratnya sampah dari puncak sampai ke bawah. Itu bukan cuma masalah berat, masalah bau. Sekujur tubuh kita ini udah bau semua dah. Udah gitu kena hujan, wah udah habis. Tapi ya itu menyadarkan gue bahwa gunung ini memang harus dijaga. Karena kalau lu nggak jaga, yang siapa lagi yang mau jaga? Lu bicara tentang keindahan gunung itu udah bullshit namanya.
Nggak ada lagi gunung yang indah kalau perilaku pendaki seperti itu semua, ya kan? Gitu ya, makanya setidaknya pedulilah dengan diri kita sendiri ya. Kalau kita tim berlima ya bawa sampah ya berlima, gitu kan. Jangan lakuin hal yang aneh-aneh di gunung. Kalau yang mau aneh-aneh di Jakarta aja, di kota aja, yang aneh-aneh macam-macam. Ya. Karena tujuan lu naik daki gunung apa? Kalau tujuan lu daki gunung buat aneh-aneh, itu udah salah tempat. Gitu. Salah tempat. Kalau tujuan lu mendaki gunung adalah lebih mendekatkan diri lu kepada Sang Pencipta, itu bagus banget, keren banget. Karena apa? Tempat untuk berbicara dengan Sang Pencipta ketika lu berada di kondisi yang hening dan kondisi di mana lu mengagumi semua keindahannya. Ya, itu. Mungkin sebagian orang belum pernah melihat keindahan gunung yang lu nggak pernah bayangkan sebelumnya. Ya, gue sudah berada di beberapa tempat yang menurut gue nggak pernah berada di situ. Itu gue udah sering berada di situ. Dan gue pernah. Ya tadi gue bilang gue berada di salju gitu kan dengan ketinggian 5.000. Ya pada akhirnya gue bicara sama Tuhan tuh kayak ya lu teman gue aja, Tuhan teman gue gitu. Jadi kalau lu memang ngajak gue ke sini untuk gue mati mah buat apaan ngajak gue kemari? Gitu. Dari sampai pada akhirnya itulah pembicaraan manusia dengan Tuhannya gitu ya. Deket banget gitu. Ya, mungkin lu akan ngerasain itu ketika lu mendaki gunung, lu berbicara, berdialog dengan Maha Pencipta, lu akan terasa lebih dekat. Karena ya itu tadi interaksi sama manusia yang lain, kita seolah-olah nggak ada siapa-siapa di situ ya, tinggal sama kita dan lu mengagumi keindahannya nih gitu. Itu luar biasa. Itu yang bikin kangen lagi, makanya gue sampai sekarang masih naik gunung. Kalau ada yang bayar. Oke, terakhir paling ya. Iya, terakhir. Tadi kan foto pendaki pemula. Kalau Iya. sekarang tips atau nasihat lu buat para fotografer pemula. Fotografer pemula itu ya sebaiknya ya sekarang terlalu mudah sih untuk belajar fotografi ya. Lo enak banget lah gitu. Nggak kayak zaman dulu. Lo tinggal buka YouTube, lo tonton dari A sampai Z. Itu ada semua. Tapi ingat, jangan terlena dengan materi yang disampaikan lewat YouTube. Karena apa? Ya oke, secara wawasan lu nambah, secara ilmu lu dapet. Tapi kalau nggak ada praktek itu bullshit juga. Cuma harus praktek. Makanya kalau untuk fotografer pemula banyakin hunting kalau gue bilang. Karena apa? Karena momen hunting itulah yang harus dicari gitu. Jadi lu oke nguasain yang namanya slow speed, lu nguasain yang namanya teknik framing dan lain-lain, banyak sekali itu teknik fotografi. Tapi lu nggak pernah untuk mengeksekusinya di lapangan itu cuma. Lu hunting, oke hari ini gua mau belajar panning, oke panning tuh seharian tuh di jalan raya. Besok gua pengen belajar motret human interest, datang ke tempat-tempat seru, lu foto human interest. Terus kayak begitu lu asah sampai pada akhirnya lu menemukan ternyata interest gue itu atau kelebihan gue tuh, kesenangan gue tuh di foto ini. Ya tuh entah itu landscape, entah itu jurnalisme, entah itu produk, entah apapun itu. Jadi pelajari banyak tema dan cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Betul. Nanti terus Sama satu lagi nih. Jangan bicara lu mentang-mentang udah bisa motret, lu langsung money oriented. Nah ini yang kadang kejebak. Orang merasa sudah bisa dan bisa menghasilkan uang, akhirnya terjebak dengan lingkaran money orientasi ini, gitu, orientasi uang ini. Akhirnya dia nggak akan berkembang karena apa? Orang motret begini aja udah dapat duit kok. Ngapain gue belajar yang lain? Iya. Ya kan? Zona nyaman ya. Zona nyaman. Lu motret apa sih? Maaf ya. Motret kawinan lah standar. Dari zaman gue dulu sampai sekarang motret kawinan ya kayak gitu. Gak ada yang namanya mengeksplor lebih lagi, nggak ada. Ya mungkin kalau level-level yang menengah ke atas mungkin ada perkembangan lah. Tapi tidak signifikan juga ya, sama seperti itu stylenya. Coba ganti ke yang lain, pasti berbeda. Lu nol lagi tuh. Dari biasa motret wedding, tiba-tiba lu bicara motret produk, nol lagi. Terus pengen tahu banyak hal ya. Ya kalau gue sih gua makan dulu semuanya, jadi dari foto pre-wedding, dari foto wedding event, terus company profile, produk, semuanya kita makan. Tapi pada akhirnya gua ketemu satu titik di mana kayaknya gua asik ke di adventure.
Itu ya? Iya, karena menurut gua itu kayaknya udah dunia gua lah gitu. Meskipun duitnya nggak semenggiurkan bidang lain ya, fotografi bidang lain, tapi menurut gua ini asik banget. Gua ketemu banyak orang, gua nambah pengalaman, terus ya gua bisa menceritakan apapun yang orang belum rasakan gitu. Ya, sampai gua mengantarkan dari fotografi adventure, mengantarkan gua ke banyak tempat yang gua nggak duga juga. Nah, itu kan keren gitu ya. Gitu. Gitu kan, gue main di wedding lama juga, event, wedding, kompro, sampai foto wisuda, foto sunatan, sikatin aja semuanya gitu ya. Ya kan kita butuh banyak pengalaman gitu, sampai pada satu titik di mana akhirnya ini aja. Gitu. Itu tipsnya buat gue. Jadi jangan puas dengan satu hal yang lu sudah merasa bisa. Kalau bisa jangan lu cari lagi ya sesuatu yang explore terus ya. Cari tantangan baru. Betul. Mantap. Oke, gimana Hari ini kita kayaknya? sangat mendapatkan ilmu yang Keren sangat ya. banyak ya. Kita punya aplaus nih. Tanya nih bro. Iya. Kalau buat anak-anak yang usianya di bawah 15 tahun, mendaki gunung itu sebenarnya udah tepat nggak sih waktunya atau jangan dulu? Kalau untuk memperkenalkan kegiatan alam bebasnya, itu menurut gua tidak ada batasan ya. Oh, nggak ada batasan. Dari ya selama itu anak udah bisa berjalan sebenarnya sudah aman lah. Gitu. Cuma memang harus didampingi oleh orang tua Atau yang ahli. Jadi sekarang kan banyak tuh camping tempat camping keluarga ya kan. Campsite itu biasanya sudah banyak. Nah di situ biasanya mereka mengajarkan sejak dini, memberikan edukasi untuk anak-anak yang memang masih kecil. Simple sebenarnya ya, dari cara diajarkan dari cara-cara paling simple kayak ini sungai nih, kalau bisa jangan cuci kaki atau jangan mandi di sini pakai sabun karena mencemari lingkungan. Nah itu hal-hal kayak gitu yang untuk lebih tepat buat anak-anak ketimbang yang ekstrim-ekstrim. Gitu. Karena kalau namanya ekstrim, anak kecil itu jangan ditantang. Iya. Coba lompat bro anak kecil mah. Iya, jangan ditantang kalau anak kecil. Kalau bisa diarahin aja. Iya. Karena waktu anak gue umur 5 tahun kita mendaki gunung pertama kali, anak gue kan sebelumnya memang gue ajak ke camping. Terus gue ajak naik gunung, itu sebenarnya yang ketar-ketir tuh bapaknya. Karena anak kecil tuh nggak ada capeknya. Takutnya juga ya. Nggak ada capeknya, nggak ada takutnya, dia nggak tahu itu bahaya atau enggak. Jalan aja nyeruntul. Jalan lari ya kan. Jalan, ya gua aja yang kelabakan kan, sama itu aja gua udah coveran sama temen gue kan. Jadi gua bawa temen untuk backup gitu, supaya kalau di depan dijagain sama temen gua, kalau di belakang sama gue gitu. Nah itu aja gua aja yang sudah pengalaman aja masih kewalahan sama anak-anak kayak gitu. Nah makanya sebaiknya diawasi lah. Tapi untuk yang hal-hal yang kecil diperkenalkan tentang pelestarian alam, tentang pencemaran lingkungan tuh memang harus diedukasi dari kecil gitu, supaya ketika udah remaja, sudah siap fisiknya, sudah siap wawasannya, mentalnya, baru boleh gitu. Karena memang aturan mendaki gunung kan kalau di Taman Nasional itu kan minimal 17 tahun gitu. Di bawah itu harus ada surat sepengetahuan orang tua. Di atas itu baru boleh gitu nah. Jadi bang, abang mau sampai kapan nih menggeluti bidang fotografer adventure ini? Kalau sampai kapan? Jadi tanya. Ya seterusnya lah. Terus gitu. Iya, karena ini sudah menjadi gini. Usia gue sekarang udah 42 tahun, gitu. Hobi gue ini sudah setengah dari usia gue. Ya, gue menjalani hobi ini sudah setengah dari usia gue, bahkan lebih. Gitu. Jadi komposisinya adalah ya terus lah. Karena komposisinya artinya dominasinya gue masih tetap mendaki gunung atau olahraga ekstrim, olahraga outdoor lah gitu. Karena kan olahraga adventure itu kan banyak kategori ya, kayak misalkan olahraga mendaki gunung, terus ada arung jeram, ada panjat tebing, gitu. Terus ada banyak lah gitu, banyak cabangnya gitu. Nah itu kan memang harus lu rasain semua. Bagaimana lu cerita adventure kalau lu belum pernah ke tebing? Nah, itu sensasinya beda lagi tuh. Beda sama gunung. Beda sama gunung. Kalau gunung kan bicara kan tentang panorama,
Kalau tebing kan tentang ketinggian. Iya. Lu Iya. berada di satu titik di mana lu tinggi banget tuh, lu berpijak ya. Iya. Jauh banget. Curam gitu. Jurang, iya. Curam banget. Dan itu sensasinya berbeda. Iya, iya. Dan lu beda lagi ketika lu lagi main orat atau olahraga arus deras, lagi dayung di arung jeram. Itu apa namanya? Ketika lu mendapatkan hantaman dari riam-riam itu kan, itu sensasinya beda lagi tuh ceritanya. Beda lagi. Nah, itu makanya sampai kapan? Ya karena gue belum semuanya ya. Semuanya. Jadi pengen semuanya gitu. Ya, bahkan ya kayak diving aja gue ya belum lah gitu ya. Karena memang ya belum ada aksesnya aja gitu. Diving terus pengen lagi kan yang namanya snowboarding gitu kan, pengen ngerasain tuh kan main selancar di salju gitu kan, pengen lah. Ya nggak tahu sampai kapan ya, jalanin aja. Karena tadi banyak tantangan yang belum Oh iya, rasakan belum ya. gua rasain. Iya. Belum Jiwa gua rasain. penasarannya masih tinggi, Iya. semangatnya juga. Iya gitu. Kalau untuk bicara pencapaian, kalau lu nanya gitu ya, ini gua nanya sendiri. Iya, iya. Gunung mana yang lu pengen daki gitu kan? Gunung mana lagi yang lu pengen daki? Gua pengen ya ini hanya batas Dream pengen ya? ya dream aja. Ya gua pengen mengunjungi pegunungan Alpen lah masih lah. Amin. Karena sebenarnya harusnya tahun 2020 itu gua kesana. Karena kenapa Covid. ceritanya? Covid. Iya. Oh, Covid ya. Oh, iya. Jadi waktu pas 2020 itu gua dari jadwal itu gua lumayan tuh. Gua ke sana ke pegunungan Alpen kan, ke Mont Blanc terus ke Nepal lagi, terus sama ke Elbrus di Rusia. Cuma Rusia kan lagi perang jadi Iya. susah lah sana. Nah, gue pengen lah harapan gue pengen ke Chamonix atau tempat di mana pendaki Alpen itu sana gitu. Karena gue bukan bicara lagi tentang ketinggian atau gunung populer ya bukan. Tapi gue kayaknya panorama di sana buat dieksplor dalam fotografi keren gitu. Karena kan tujuan gue mendaki gunung kan bukan puncak tapi lebih kepada gue mencari gambar yang bagus. Gitu. Itu sih impian gue, dream yang belum kesampaian ya. Mudah-mudahan nonton ini ada yang denger ya, sponsor ya. Mudah-mudahan ya. Amin, ya. amin. Iya. Semoga doanya tercapai. Kita bisa berangkat ke sana gitu. Amin. Keren, Semoga keren. abang mau diberikan kesehatan. Amin. Semangat yang selalu berkobar-kobar. Iya, karena memang anak muda harus begitu kan. Gue kan meskipun umur Iya. 42 kan tetap muda. Iya. Semangatnya Iya, masih semangatnya 17 harus tahun muda, ya. iya. Masa harus kelamar Iya. Nggak asik. Iya, apalagi? Terus kalau buat darah daging lu sendiri nih, si Dera atau putra lu, apa harapan lu buat dia? Atau apakah lu memang sama kayak mami lu ngasih kebebasan kepada lu? Harapan gua untuk anak gua satu. Jadi diri sendiri aja. Jangan jadi diri yang gua mau atau yang bini gua mau, cuma jadi diri lu sendiri aja. Mantap. Ya, gua kasih bekal ya sebagai orang tua wajib membekali ya, Bang. Ya kan bekal pendidikan, bekal attitude itu wajib. Orang tua itu kewajiban orang tua. Tapi ketika lu sudah dewasa dan menjadi diri lu sendiri itu lebih baik daripada menjadi gua. Ya setiap manusia kan berbeda-beda ya. Apalagi namanya anak, pengennya anak sama kayak bapaknya. Jangan kayak bapaknya gitu. Jadi diri lu aja gitu. Karena gua nggak mau juga disamain. Ntar kesaingan sama gua. Gitu. Oke, demikian sudah kita ngobrol-ngobrol panjang lebar dengan inspirator dan juga edukator kita di dunia fotografi dan juga pendaki gunung, ya, Rico Luis, sahabat saya nih. Nggak nyangka juga hari ini, sore ini beliau berbagi pengalaman hidupnya yang tidak ternilai tentunya ya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi seluruh sobat KBB yang menyimak. Amin. Dan juga buat para pemula di bidang pendakian ataupun di bidang fotografi. Semoga perbincangan kita kali ini menjadi sesuatu yang bisa memotivasi untuk Anda semua agar lebih semangat lagi menekuni bidang yang Anda minati. Oke, sampai jumpa di kita bincang-bincang di lain kesempatan. Berani bicara, berani dong. Riko, ini sebagai apa ya, tanda terima kasih kami sih ya dari bidang
hadir di Kita Bincang-Bincang. Amin. Ya. Sebentar. Ya. Oke. Waduh. Ini dia nih, bro. Gile. Sebagai apresiasi kami. Ini kegantengan bro. Nih hoax ini. Nggak kayak gini Kan tuh. memang sekarang kamera jahat. Iya, tapi keren ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih atas lukisannya atau merchandise-nya. Ini merupakan penghargaan. Oke. Nah, Sukses terus bro ya. sama-sama. Dunia terwujud semuanya. Sama-sama. Ya, dan kami juga lebih keren lagi untuk Terima kasih banyak. Terima kasih ya buat tema ya. Oke. Indonesia, aku ada demi Indonesia. Kita bisa bangun Indonesia, maju jaya. Ayo kita bangun bersama-sama. Kita bincang-bincang, berbagi pengalaman, berani tampil di depan. Kita bincang-bincang. Berani bicara? Berani. Halo.